Sahabatku, jika kita suka berbuat baik kepada sesama dengan hati ikhlas, maka Allah akan selalu melindungi dan menolong kita. Perbuatan baik itu misalnya bersedekah, memberikan sebagian apa yang kita miliki untuk orang yang membutuhkannya. Agar punya semangat dan keikhlasan dalam bersedekah, hendaknya kita menyikapi harta kekayaan dengan cara yang benar. Terhadap harta kekayaan, kita hanya mendapatkan hak pakai, bukan hak memiliki. Sebab pemilik harta kekayaan dan segala yang ada di dunia ini hanyalah Allah. Karenanya, manusia diperintahkan untuk menjaga amanah atas harta bendanya dengan cara menyedekahkan sebagian kepada orang yang membutuhkan. Mencari, memiliki, menguasai, kemudian mempergunakan harta benda merupakan fitrah yang melekat pada setiap diri manusia. Sebagian ada yang bersikap bijak dalam memanfaatkan hartanya, namun ada pula yang berlebih-lebihan dalam mencintainya sehingga menjadi kikir karena berat mengeluarkannya untuk kepentingan sesama. Islam tidak melarang umatnya mencintai harta, namun hendaknya kecintaan itu jangan sampai mengakibatkan kerusakan bagi dirinya sendiri maupun terhadap orang lain. Sebab cinta yang berlebihan terhadap harta benda menjadi sumber malapetaka dan menimbulkan sifat tercela. Misalnya kikir. Cinta terhadap harta secara berlebihan akan mengalahkan cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak sedikit ayat Al-Quran yang menerangkan tentang kemuliaan sifat murah hati dan ringan tangan. Al-Quran juga menganjurkan agar kita menginfakkan dan membelanjakan sebagian harta untuk kepentingan umum, pendidikan dan lain sebagainya. Infak bisa berupa sesuatu yang wajib seperti zakat, maupun berupa infak sunnah seperti sedekah, wakaf, hadiah, hibah, dan lainnya. Seruan mengeluarkan harta yang ada bersifat tahrib, yaitu berbentuk ancaman kepada siapa saja yang enggan mengeluarkan hartanya. Kita tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Kita tidak bisa memenuhi semuanya kebutuhan. Kita tidak bisa memenuhi semua kebutuhan tanpa campur tangan orang lain. Karenanya, kita juga wajib membantu mereka jika mendapati kesulitan dan membutuhkan bantuan. Hidup ini akan terasa indah jika kita mampu melengkapi orang lain. Kita pasti akan mendapatkan kebahagiaan dan kepuasan batin setelah memberikan pertolongan kepada orang lain. Namun, jika kita enggan menolong sesama, maka hidup kita ini tidak berarti. Jika kita egois, pasti tidak memiliki teman dan tidak disukai orang lain. Alangkah merananya hidup ini jika kita sampai dijauhi oleh orang lain karena kekikiran kita. Seakan-akan hidup sendiri di dunia ini. Ketika kita mendapatkan kesulitan, tak satupun orang mau peduli kepada kita. Itu berarti kita tidak mendapat perlindungan dari Allah melalui manusia yang ada di sekeliling kita. Sesungguhnya menolong orang lain itu dapat pahala. Bahkan menolong anjing pun mendapatkan pahala dan pengampunan dari Allah. Seperti kisah seorang pelacur yang menolong anjing kehausan dengan cara memberinya minum. Akhirnya ia mendapatkan ampunan dan masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Demikian cerita hikmah yang patut untuk direnungkan. Diterangkan dalam sebuah hadis bahwa Rasulullah SAW bersabda, diwajibkan setiap muslim untuk bersedekah. Para sahabat bertanya, wahai Rasul, jika dia tidak bisa melakukannya? Rasulullah menjawab, hendaknya dia bekerja dengan tangannya, lalu mengambil manfaat dengan hasil kerjanya untuk disedekahkan. Para sahabat bertanya lagi, jika tidak bisa ya Rasulullah? Jawab Rasulullah, hendaklah dia menolong orang yang membutuhkan. Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis lain juga dijelaskan, barang siapa yang menghilangkan satu dari beberapa derita seorang mukmin kelak di akhirat, di hari kiamat, Allah akan menghilangkan satu dari beberapa kesulitan yang dihadapinya. Barang siapa yang memudahkan orang yang sedang dalam kesulitan, maka Allah akan memudahkannya baik di dunia maupun di akhirat. Sesungguhnya Allah selalu menolong hambanya selagi hamba itu menolong saudaranya. Ada 5 keuntungan apabila kita menjadi seorang dermawan, yaitu pertama, membersihkan kekayaan dalam rangka melindungi kemungkinan adanya penyalahgunaan harta. Yang kedua, menyucikan pemilik kekayaan dari kekikiran dan pikiran jahat. Yang ketiga, menguatkan iman pemilik kekayaan kepada Allah.
Yang keempat, menerima kelanjutan ridho Allah dan syukur bagi yang menerimanya. Dan yang kelima, menerima bertambahnya nikmat kekayaan dan kesuksesan dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu pentingnya bersedekah, maka Allah menjanjikan imbalan 10 kali lipat bagi pelakunya. Bagaimana diterangkan dalam ayat 160 surat Al-An'am. Allah berfirman, yang artinya, barang siapa yang membawa amal yang baik, maka baginya pahala 10 kali lipat amalnya. Meskipun pahala berlipat ganda telah dijanjikan, namun seorang dermawan yang ikhlas bersedekah dengan hati yang tulus tanpa mengharapkan apapun kecuali ridho Allah Subhanahu wa taala. Tolong menolong adalah salah satu sifat yang mulia. Bentuknya adalah perbuatan saling membantu terhadap orang lain yang sedang mengalami kesusahan atau kesulitan. Perbuatan ini termasuk perilaku yang sangat dianjurkan oleh Allah. Dalam surah Al-Maidah ayat 2, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Jelaslah bahwa tolong menolong merupakan sebuah anjuran. Sebaliknya, tolong menolong dalam kejahatan hukumnya haram, dilarang. Ayat ini menjadi konsep kehidupan bermasyarakat. Apalagi bagi seorang muslim, sikap ini harus benar-benar ada pada dirinya. Apabila dia bahagia, maka saudaranya juga harus bahagia. Apabila saudaranya sedih, maka dia harus berbelas kasih, berusaha untuk menolongnya dan menghilangkan kesedihannya. Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tolong menolong tidak sebatas berupa materi, tapi bisa juga dengan non materi, misalnya berupa nasihat, menghibur, atau sekadar mendengarkan dia bercerita tentang nasibnya. Kita mesti melihat situasi dan disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa kalau kita memasak, maka kita harus memperbanyak kuahnya. Bagian ulama berpendapat bahwa hadis ini memberikan cara yang paling mudah kepada kita agar tidak bersikap kikir. Kehidupan manusia tidak selalu baik. Sekali waktu dengan datang musibah, cobaan dari Allah, ada kaya, ada yang miskin, ada tua dan ada yang muda. Karena itulah kita dianjurkan untuk berinteraksi dengan baik terhadap sesama. Yang tua mengasihi yang muda, dan yang muda harus menghormati yang tua. Yang kaya menolong yang miskin. Cikal bakal jiwa penolong adalah karena adanya hati yang bergerak untuk menolong. Sifat dermawan saling tolong menolong kepada sesama hanya akan lahir dari seorang yang mempunyai jiwa istar, yakni jiwa yang lebih mengutamakan kepentingan saudaranya. Jiwa istar adalah jiwa yang sensitif terhadap kesulitan orang lain. Allah Maha Penyayang terhadap hambanya. Dalam banyak kesempatan, Dia berfirman agar para hambanya terbebas dari sifat kikir. Dengan rahmatnya, Dia mengajak para hambanya untuk bersedekah agar terbebas dari kekikiran. Mulai sekarang, tanamkanlah niat dalam hati untuk selalu bersedia menerima ajakan Allah Subhanahu wa taala dalam bersedekah. Janganlah kesempatan ini dilewatkan, sehingga pada saatnya nanti kita tidak menjumpai penyesalan, yaitu ketika tidak ada lagi orang miskin yang mau menerima sedekah kita. Di hari tiada berguna lagi harta serta keturunan.